Pembeda jelas antara pejuang dan pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang iling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan yang sangat menarik dari KRT Fakih Wira Hadiningrat yang berjudul Hari Santri 22 Oktober 2023, pembeda jelas antara pejuang dan pengkhianat. Hari Santri tanggal 22 Oktober kemarin walaupun sudah lewat, tetapi momen Hari Santri, peringatan Hari Santri ini ada sesuatu yang luar biasa. Di sini jelas perbedaan antara pejuang dan pengkhianat. Seumpama diibaratkan ini antara langit dan sumur sat, bainas samai was sumur sati, antara langit dan sumur sat, pejuang dan pengkhianat. Waspadalah terhadap orang yang menusukmu dan mengatakan kepada dunia bahwa merekalah yang berdarah. Jill Black Way. Berjuang tidak, tapi mengatakan berdarah-darah. Berjuang tidak, tapi mengatakan berkeringat dan pedih. Ini kan sungguh terlalu. Tidak sesuai fakta sejarah. Semua akal sehat akan sadar bahwa NU, Nahdlatul Ulama dan Robitoh Alawiyah RA jelas berbeda. Kalau NU didirikan untuk Islam, sedangkan RA untuk ras. Tentu saja yang dimaksud adalah ras Ba'alawi, atau lebih dikenal habaib imigran Yaman yang secara genetik Y-DNA adalah bukan orang Arab namun Yahudi Kaukasus. Yahudi Kaukasus atau Khazaria ini adalah Yahudi yang bukan keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi harus dijelaskan, mereka adalah bangsa lain yang mencangkok ke agama Yahudi, yang berikutnya ingin mengakuisi Yahudi itu sendiri. Selain yang masih murni ber-Y-DNA-G, sebagian berdiaspora pernikahan dengan ras lain, sehingga banyak haplogrupnya Y-DNA yang kini mendiami Israel. Dengan gerakan Zionisme di Israel, mereka juga rasis kepada Yahudi asli keturunan Ibrahim. Lucunya mereka di Nusantara mengaku sebagai bagian dari bangsa Arab, malah keturunan Nabi SAW, dan lebih ironis melakukan kapitalisasi nasab palsunya tersebut. Kenapa penulis berani mengatakan palsu? Karena kekosongan dalam kitab nasab selama 550 tahun. Kerancuan akan bukti sejarah terhadap klaim moyang mereka.
ketiadaan isbat dari nakobah pencatat nasab Nabi Muhammad SAW, terutama dari negara asal leluhurnya, Yaman dan Irak. Kegagalan kronis tes DNA dengan keluarga besar Alawiyin yang asli, baik Al-Hasani atau Al-Husaini internasional. Simpulannya mereka adalah Alawiyin palsu atau abal-abal. Narasi ini harus tegas dan jelas sebelum mereka mampu membuktikan 4 hal di atas, karena kejahatan klaim nasab Nabi ini bukanlah kejahatan biasa, namun kejahilan luar biasa terhadap kesucian agama Islam dan nabinya yang sangat dimuliakan. Apalagi kapitalisasi nasab yang dilakukan diiringi dengan kebiadaban di luar akal sehat lainnya, seperti pembelokan sejarah dan pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara. Sebagai putra-putri Nusantara yang sejarahnya sedang dirampok, maka wajib bangkit melawannya, kecuali tentu saja bagi mereka yang bermental budak, inlander atau mati akal sehatnya. Ibaratnya ada tamu mau jadi maling di rumah kita, kok malah dimuliakan. Kata Pok Firza, stres dia Kak Emma. NU dan RA, antara kaum pejuang dan pengkhianat. NU didirikan tahun 1926 oleh banyak ulama Nusantara yang bermental pejuang dan anti penjajahan. Dan catat, apabila ada klaim oknum Pahlawi bilang mereka terlibat, maka sebutkan siapa Habib yang ikut di dalam deklarasi pendirian NU. Tentu saja jawabnya nihil. Selain pendirian NU 1926, ada peristiwa bersejarah lainnya dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bila merasa sealiran, semadhab, atau seideologi dalam perjuangan, maka harusnya ikut mendukung perjuangan NU. Namun kenyataannya malah mendirikan organisasi sendiri demi kepentingan rasnya. Bukan melebur, malah eksklusif dan cenderung rasis. Buktinya, baca 2 fatwa dari Mufti Batavia Boneka Belanda, Usman bin Yahya, terkait hukum kafaah dalam pernikahan yang rasis dan mengharamkan pemberontakan pada penjajah Belanda. Fatwa rasis di atas akhirnya memicu konflik ras dengan sesama imigran Timur Tengah yang awalnya bersatu dalam Jamiatul Khair, namun akhirnya pecah dan mendirikan Al-Irsyad. Konflik Ba'alawi dan Al-Irsyad ini mengakibatkan pertumbuhan darah di berbagai tempat. Dan kisah imigran bersaing di bawah dominasi kolonial Belanda ini terjadi di banyak era sebelumnya, termasuk bisa dibaca pada tulisan berikut ini, di mana pribumi menjadi budaknya, terutama di Batavia. Namun, kini mereka seolah sebagai bagian dari pihak paling berjasa bagi negeri. Klaim sesat bahwa Pahlawi ikut berjuang dalam kemerdekaan bangsa sangat bisa dipertanyakan dan dipatahkan. Misalnya, siapa tokoh mereka yang terlibat dalam Sumpah Pemuda 1928? Jangankan terlibat, malah mereka mendirikan organisasi sendiri yang rasis 2 bulan kemudian. Robitoh Alawiyah berdiri 27 Desember 1928. Catat, dalam peristiwa bersejarah itu etnis Arab absen. Justru etnis Tionghoa malah yang terlibat aktif di dalamnya. Buktinya
diadakan di rumah Si Kong Lian, seorang patriotik peranakan Tionghoa. Baru setelah merasa terkucil dari pergaulan kepemudaan, maka sebagian imigran Yaman non-Pahlawi mulai tergerak dan sadar mendukung Sumpah Pemuda. Dan ini terjadi telat 6 tahun, atau pada tahun 1934. Itu pun konon di bawah intimidasi dan teror dari Pahlawi yang masih ingin menjadi antek kesayangan kolonial. Kejahatan atas klaim sesat turunan Nabi maupun klaim keterlibatan sejarah kemerdekaan bangsa ala narasi gegabah Pahlawi bisa diinventarisir dengan sangat banyak dan sistematis. Pertanyaan lengkap yang harus dijawab akal sehat. Dalam posisi di pihak mana Mufti Batavia Utsman bin Yahya berpihak dengan fatwa sesatnya terkait pernikahan rasis dibungkus kafaah dan haram memberontak pada kolonial, pro kemerdekaan atau penjajah? Silahkan dijawab. Adakah deklarator NU dari Pahlawi? Kok sekarang seolah NU harus menghormati pada Pahlawi dan kastanya seolah di atas ulama-ulama NU asli pribumi Nusantara? Di mana posisi Pahlawi dalam Sumpah Pemuda 1928? Di mana posisi Pahlawi dalam resolusi jihad NU dalam menghadapi invasi Sekutu 1945? Adakah ulama-ulama mereka jadi tokoh pergerakan yang ikut berjuang atau menjadi korban di garis depan? Di mana posisi Pahlawi ketika menghadapi agresi militer 1 dan 2 dari Belanda? Adakah mereka menjadi tokoh pejuang di dalamnya? Dan di mana posisi mereka ketika menghadapi pengkhianatan PKI baik tahun 1948 dan 1965? Adakah oknum atau ulama mereka yang menjadi korban clash dengan PKI? Tentu saja kita tidak boleh lupa siapa Ketua Umum PKI DN Aidit yang Pahlawi ataupun Fahrul dan Sofyan Barakbah. Terlebih yang sudah pernah kami ulas bahwa tokoh-tokoh komunis di Yaman justru dari keluarga Pahlawi sendiri. Lalu klaim bahwa Sultan Hamid Al-Qadri adalah bagian dari Pahlawi yang diklaim sebagai pencetus lambang Garuda adalah klaim sepihak dan terlalu gegabah. Mengapa? Benarkah marga Al-Qadri adalah Pahlawi? Coba ditelusuri, adakah marga ini di Yaman? Coba dirunut amaliyah tradisinya selama ratusan tahun. Lebih dekat ke ulama Nusantara atau ulama Pahlawi? Yang terakhir, coba dites Y-DNA. Apakah marga ini berhaplogrup sama dengan Pahlawi dari marga lainnya, seperti Asyegab atau bin Yahya misalnya, yaitu dua marga yang mencoba mencaplok nasab Mataram Islam. Bila semua pertanyaan tadi jawabnya ambigu, maka yang terjadi adalah mereka sesungguhnya keluarga Trah Nusantara yang sedang dipahlawikan. Tujuannya tentu saja dahulu ini bagian dari penyesatan sejarah kolonial Belanda ala Van de Brugge. Dan semoga pertanyaan kritis tersebut bisa membuka kesadaran nurani banyak pihak. Tertulis di banyak kisah dan manuskrip bahwa burung Garuda adalah burung suci atau mitologi di Nusantara dan telah dipakai sejak era Majapahit hingga Mataram Islam. Dan secara teknis sudah dibantah oleh banyak sejarawan Indonesia. Bisa dilihat pada seminar nasional pada Suka di UIN
Jakarta tanggal 26 Agustus 2023 kemarin. Khusus untuk Sultan Hamid Al-Qadri, terlepas dari segala kontroversi, beliau pernah mendapat anugerah ajudan in Buiten Gevon Peace Beach HN Koningin der Nederlanden, ajudan dalam pelayanan luar biasa kepada Paduka Ratu Belanda, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda. Silahkan dinilai dan dinalar sendiri dengan akal sehat. Hari Santri, tonggak pembeda pejuang dan pengkhianat. Sekali lagi, bila RA didirikan untuk kepentingan ras, maka NU pada akhirnya tidak saja untuk Islam. Karena dalam ideologi NU mengenal 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kepada sesama Muslim. Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan sesama warga bangsa. Ukhuwah Basyariyah, persaudaraan dengan seluruh umat manusia. Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Imam Ali. Dan Hari Santri adalah pengakuan atas negara kepada sumbangsih NU atas dasar 3 ukhuwah di atas. Bila penjajah datang atas motivasi growth, glory, dan gospel, maka NU mempertegas pembelanya bahwa siapapun tidak bisa memaksakan agama dan keyakinannya, termasuk kepada umat Muslim Nusantara dan kepentingan mayoritas Muslim di Nusantara harus dibela dan dilindungi. Inilah ukhuwah Islamiyah. Dan sebagai sebuah bangsa yang beraneka ragam, suku dan agamanya hidup di atas tanah air yang mulia, maka mempertahankan tanah air sebagai wujud kecintaan kepada negerinya. Ini adalah ukhuwah watoniyah, sembunyinya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, karena orang beriman pastilah orang yang bersyukur, termasuk mensyukuri nikmat tanah air, tempat kita lahir dan tinggal di dalamnya. Ini sebagaimana seruan mempertahankan Madinah oleh Rasulullah SAW dalam sekian perang menghadapi invasi aliansi kafir Quraisy. Di situ kaum Ansor dan Muhajirin, suku Aus, Khazraj, bahkan kaum Yahudi, Koinuk, Nadir, dan Quraidah berjibaku melawan agresor. Banyak pahlawan perang dari mereka yang dipuji Rasulullah SAW dalam banyak riwayat. Terlepas hingga nantinya ketika suku Yahudi tersebut berkhianat di belakang hari, kita tidak akan menguraikan sebagaimana Hari Santri bisa terjadi, termasuk kronologis lahirnya Kepres nomor 22 tahun 2015. Yang jelas Hari Santri adalah dari santri untuk negeri, ditandai resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan diiringi Hizib Nasr Asy-Syadzili memberi fatwa jelas bahwa anak-anak negeri termasuk dari NU adalah pejuang suci, tidak akan pernah takut menghadapi penindas siapapun, dimanapun dan kapanpun, baik itu penindas bersenjata militer ataupun sekarang penindas berjubah klaim cucu Nabi. Siapapun yang akan mengganggu negeri niscaya hancur di bawah kaki Ibu Pertiwi. Kisah Indonesia mempertahankan kemerdekaannya adalah bagian dari catatan peradaban dunia. Tidak saja melahirkan peristiwa epik Hari Pahlawan 10 November 1945, juga menjadi inspirasi kemerdekaan dari banyak bangsa terjajah lainnya. Bahwa
untuk merdeka, kita harus siap berkorban apa saja. Tatanan dunia baru memang digelar pasca PD2. Kembali kepada implikasi Hari Santri dengan resolusi jihadnya. Ini mampu membakar kaum ulama dan pesantren, serta laskar-laskar lainnya untuk mengobarkan perang terpusat di Surabaya. Salah satu kota besar dan pelabuhan terpenting di Nusantara, yang kebetulan menjadi basis terkuat NU sejak awal berdirinya, di mana perlawanan dahsyat dengan senjata tidak berimbang tersebut mampu menampar muka Inggris, pemenang Perang Dunia II. Sang pembonceng Belanda, Inggris, memenangkan Perang Dunia II tanpa kehilangan seorang jenderal pun. Lawannya tidak main-main pasukan monster Nazi Jerman dan fasis Italia. Namun di negeri antah berantah, di timur jauh bernama Nusantara, mereka justru kehilangan dua orang jenderalnya, Malabi dan Simon. Peristiwa ini sangat menampar militer Inggris sepanjang masa, dan mereka berusaha membalasnya dalam konfrontasi di Sabah, Sarawak. Dua jenderal ditukar dua negara bagian Malaysia. Penulis jadi ingin bertanya, di peristiwa tersebut, Pak Alawi, posisinya di mana kira-kira? Baik posisi lokasi atau keberpihakan. Apakah sedih ataukah justru senang mendengar mantan majikannya mau datang, yakni Belanda, yang dahulu mengfasilitasi kapal angkut, gaji tempat tinggal, pekerjaan, jabatan, bahkan warga elit di atas pribumi, ketika mau datang menjajah lagi. Penjajah Belanda memang yang mengangkat harkat mereka dari warga dari negara termiskin di Jazirah Arab yang masih melarat, hingga kini menuju negeri makmur, subur, dan dihormati, walau dengan klaim palsunya sebagai turunan Nabi. Sungguh suatu anomali di tengah gelombang badai ironi. Namun itulah kisah Yahudi Khazari yang mengaku turunan Nabi, antek kolonial penjajah negeri, kaum Gali yang mengaku banyak datuknya jadi wali, tiap malam bisa mi'raj 70 kali atau memadamkan neraka api, sebab mereka kunci surga dan syafaat Nabi. Selamat Hari Santri, semoga para kiai dan santri mampu membuat bangga negeri, bahwa menjadi pejuang tidak boleh berhenti, apalagi terbius klaim sesat para Yahudi Khazari, pengaku turunan Nabi. Merdeka! Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu Nusantaraku. KRT Fakih Wirahadiningrat.